Halo rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial HTML. Nah, pada pembahasan ini kita akan mencoba memahami tentang formulir atau form HTML ya. Ini merupakan salah satu elemen yang penting sekali untuk dipelajari karena nanti ketika kita akan berurusan dengan CRUD database, baik pakai PHP, ASP dan seterusnya, maka form ini merupakan inti dari CRUD tersebut, bisa dibilang inti ya. Baik, mungkin kita bisa langsung saja ke slide pertama. Formulir atau dalam bahasa Inggrisnya form itu merupakan elemen HTML yang digunakan untuk menerima input, menerima masukan ya dari pengguna. Biasanya kan contoh nih, kalau teman-teman mau nyari video di YouTube ya kan, atau search ini ya, mencari sesuatu. Nah, nih. Nah, ini adalah sebentar, sini aja deh. Di web YouTube. Nah, di sini ya. Nah, bagian sini kita mencari sesuatu ya, misalnya HTML. Nah, ini adalah komponen formulir HTML atau elemen form HTML yang mana gunanya untuk menerima input. Saya tadi ngetikin teks, melakukan input teks sehingga si ketika sudah diinput, kemudian nanti ada fungsi yang dijalankan oleh webnya, dia bisa menghasilkan output yang diinginkan. Nah, itu ya form. Ada banyak jenis form, elemen form ya. Ada di sini label, ada input dan seterusnya. Nanti teman-teman akan kita ini juga sih ya. Kan kita apa namanya? Coba satu-satu. Kemudian elemen formulir hanya menghasilkan tampilan. Nah, kalau HTML, formulir HTML ya, sifatnya itu hanya sebagai tampilan. Jadi HTML itu tidak bisa memproses data-data yang diinput melalui elemen formnya. Misalnya kita mengetik sesuatu nanti menggunakan sebuah text field. Apa itu text field nanti kita bahas juga. Atau saya bahas saja. Nah, ini namanya text field ya, text field. HTML nggak bisa melakukan pemrosesannya, dia cuma menampilkan formulir saja. Kalau mau data yang diinput tadi diproses, maka harus diolah menggunakan bahasa pemrograman. Ingat ya, HTML bukan bahasa pemrograman, melainkan markup language seperti di video pertama ya kita bahas. Maka si HTML perlu yang namanya bahasa programming language berbasis ini ya, berbasis web seperti JavaScript, ASP, PHP dan seterusnya. Nah, ada banyak yang bisa kita pakai di situ. Dan ini juga pasti akan kita bahas ke depannya ya. Oke, untuk itu langsung kita coba bikin form HTML. Kita buka folder root kita ya. Kemudian mungkin kita bisa copy di sini file hello world aja deh, halo dunia. Copy paste di sini x12 ya. Judulnya ya formulir lah atau form gitu aja deh. Buka di browser, kemudian buka di notepad ya, kemudian bisa kita jadikan bersebelahan seperti ini supaya enak ya. Di sini titlenya memformat form. Nah, gitu, formulir lah HTML. Di sini kita belajar pertama dulu adalah H2. Di sini kita coba membuat form. Nah, formulir dengan HTML. Oke, gitu ya. H2. Nah, formulir itu diciptakan dengan menggunakan tag form. Tagnya seperti ini. Method ini enggak ada gunanya ya. Ini adalah atribut, nanti kalau kita pakai bahasa pemrograman method ini harus diisi. Misalnya dia post, ada dua opsi, post atau get ya. Nah, kita pakai post, kemudian action ini merujuk pada file yang nanti akan memproses data formulir. Biasanya di sini pakai PHP atau JavaScript atau ASP ya. Tapi di sini karena nggak ada, ya udah kosong aja. Kemudian di sini kita tutup dulu formnya. Lanjut, misalkan kita pengen bikin form yang bisa input email ya, username, akun. Nah, akun berupa username ya. Maka kita pakai, nah nih, type text. Nah,
Teks ini apa lagi nih? Nah, BR ya, supaya elemen lain ditampilkan di bawah. Kemudian di sini bisa kita tambah kata sandi ya, kata siapa? Kata sandi. Oke, kata sandi, selalu kata sandi ya. Kata sandi bisa kita gunakan password. Nah, nanti kita bahas ini ya, tenang aja, di sini kita coba-coba dulu, baru nanti kita bahas. Kemudian untuk button type sama dengan submit. Di sini harus ada value ya. Value itu untuk label dari buttonnya. Misalnya di sini simpan. Nah, seperti itu. Kita save dulu dan reload. Nah, ini adalah form HTML. Mungkin saya perlu bantuan dulu deh dari W3 School ya. Nah, di sini ini text field kan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kata sandi ini dia pakai text field tipenya password. Bedanya apa? Nah, password itu kan biasanya nggak boleh dilihat user, makanya digunakan type-nya di sini password. Jadi tag yang digunakan itu input untuk membuat text field, tapi bisa kita pilih jenis text fieldnya, bisa teks itu ya untuk text field untuk memasukkan tulisan ya. Kalau password berarti untuk mengetik password, kira-kira begitu. Coba saya buka dulu ya bagian sini, form. Nah, form seperti ini. Nah, di sini bagian input kita coba aja. Ada banyak sekali jenis form yang bisa kita pakai. Ini saya hapus dulu ini ya. Pertama itu text field. Ups, salah. Text field. Saya pengen pakai pre aja deh di sini nih, supaya nggak perlu capek-capek ngetik BR ya, pakai pre aja. Jadi kita bisa pakai pre ini untuk merapikan tampilan web, tampilan formulir ya, sehingga dia gampang, nggak usah di BR terus ya. Text field, nah gitu, sama dengan ini input type text. Kemudian biasanya ada name-nya apapun ya, T aja deh. Atribut ini nggak perlu dipakai karena kita nggak mengolah formulir, tapi saya pengen memperkenalkan teman-teman mengenai atribut itu, bahwa name itu ada. ID bisa juga, ID misalnya T juga. Kemudian kita bisa pakai value itu untuk nilai default dari sebuah text field atau elemen formulir. Jadi kalau kita mengosongkan ini berarti default nilainya adalah kosong ya, atau 0. Ini 0 bukan kosong. Kalau kita kasih spasi berarti defaultnya spasi. Nah, misal ini biasanya digunakan atribut value ini digunakan ketika kita pakai bahasa pemrograman. Nanti di PHP ya akan sering kita pakai, tapi sekarang cukup kenal dulu aja bahwa di situ ada atribut value dan size. Size ini untuk apa? Untuk mengatur ukuran karakter yang bisa lebar, sebenarnya lebar dari si text field. Coba saya tunjukkan ya, misalnya ini 25 dulu, kita save dan kita reload. Nah ini ya, ini 25 nih. Coba perhatikan kalau saya tambahin menjadi 50, saya save ya, pasti dia makin panjang. Ingat-ingat batas ininya di sini tuh, makin panjang itu ya. Ini adalah gunanya size. Nah, jadi atribut biasanya size itu saya kasih 30 karena berdasarkan ini ya pengalaman, nama manusia itu biasanya 30 karakter, kurang dari 30 karakter, kecuali yang masuk Guinness World Record itu ada yang ratusan karakter ya. Spasi itu karakter, enter juga karakter. Kemudian jenis lain dari input itu ada radio buttonnya. Nah, radio buttonnya apa? Radio button adalah tombol yang bisa teman-teman pakai untuk menampilkan banyak item, tapi hanya boleh satu item yang terpilih. Biasanya dipakai untuk ini, untuk memilih gender, laki-laki atau perempuan, atau member non member gitu ya. Nah, tapi type-nya di sini harus radio ya, dan harus dipastikan dia wajib punya atribut nama ya. Dan kalau kita pengen membuat
kita pengen membuat dia punya value-nya harus sama dengan yang ada di tulisan ini. Misalnya item 1 ya. Item 1 berarti di sini juga harus item 1. Nah, gitu. Ini yang tampil, ini nilai aslinya. Oke, jadi harus sama ya antara value dengan itemnya. Kalau kita pengen membuat beberapa radio, saya ini ya contohkan. Ingat-ingat name-nya harus sama, harus nih kalau name yang pertama radio, maka ini radio juga, nggak boleh beda. Nah, name-nya ini berguna untuk mengelompokkan radio button. Siapa tahu di dalam web kita ada beberapa kategori radio button. Yang pertama radio button untuk gender kan. Yang kedua untuk agama misalnya. Yang gender itu kan laki-laki perempuan. Agama itu Islam dan seterusnya. Nah, jadi supaya radionya bekerja dengan baik itu artinya hanya bisa dipilih satu ya. Maka namanya ini harus dikelompokkan. Jadi di sini misalnya gender berarti gender dua-duanya. Nanti kalau ada di bawahnya untuk agama berarti name-nya agama gitu. Nah ya, kalau nggak sama nanti salah ininya. Apa namanya? Cara kerja radio buttonnya nanti salah. Saya praktekkan aja ya nanti. Saya save dulu. Nah di sini bisa dipilih ini ya. Nah kalau pengen tampil di sebelah berarti taruh aja di sini itemnya. Oke, spasi aja karena kita pakai pre, spasinya akan dianggap ada ya. Tenang aja. Nah, ini item 1, item 2. Kalau namanya beda, misalnya ini radio 1 ya. Ini radio biasa. Maka ini bisa diklik tuh. Tuh ya. Salah nih cara kerja radio button seperti ini. Atau di sini kita tambahin lagi buat gender ya. Ini buat gender berarti ini perempuan. Di sini perempuan juga berarti ya. Di value-nya. Oke, paste di sini gender. Nah, gender. Saya akan ini dulu. Ini biarin gender. Kemudian yang di sini saya biarin radio ya name-nya. Tapi teksnya ini, kontennya saya biarkan saya rubah ya. Coba. Nah, save. Ingat-ingat nih radio name-nya ini gender. Radionya berarti sama dengan yang di atas ini ya. Reload. Set. Nah, ini bisa dipilih. Nah, coba lihat ketika saya pilih perempuan. Tuh, gitu ya. Karena kita harus mengelompokkan radio button. Jadi name-nya ini harus sesuai dengan kelompoknya. Berarti ini gender. Kalau nggak sesuai kelompoknya nanti salah. Nah, begitu ya. Oke, saya hapus lagi aja ini. Kemudian saya pengen perkenalkan untuk radio button. Nah, ini saya save ya. Nah, kembali menjadi seperti ini. Ada satu atribut yang satu atribut di apa? Coba di text field dulu. Atributnya adalah required. Oh, nanti aja required nih. Disabled deh. Disabled itu untuk apa? Coba lihat. Nah, jadi si text fieldnya nggak bisa kita ketik. Nah, itu namanya disabled ya. Saya hapus aja ya disabled. Teman-teman ingat-ingat bahwa ada atribut disabled. Disabled ini bisa ditaruh di apa? Bisa ditaruh di text field atau bisa ditaruh di elemen manapun untuk formulir ya. Tuh, kalau disabled ini juga disabled. Di radio, pokoknya coba-coba aja di semua elemen HTML, elemen formulir ya. Kemudian di sini ada checked. Nah, biasanya kan untuk radio button itu pasti minimal terpilih satu ya, nggak boleh nggak terpilih. Jadi digunakan atribut checked untuk secara default memilih radio button yang ada atribut checkednya. Misalnya laki-laki perempuan untuk gender, maka otomatis dia akan terpilih laki-laki dulu, opsi yang pertama. Kalau perempuan yang pertama ya yang perempuan yang terpilih. Maka dibubuhkan checked kalau teman-teman pengen radio buttonnya terpilih ya. Ini kan teman-teman perhatikan sebelum ada checked nih. Setelah ada checked, nah si goreng. Oh, nggak bisa. Bentar. Checked terus gitu ya. Saya coba ini ya. Saya cari dulu ya. Checked atau apa ya? Sebentar.
cek. Nah, dengan true gini kah? Save. Checked atau selected ya? Selected. Oh, bentar. Radio checked. Coba ya, kita lihat di sini. Oke. Checked. Reso. Radio button. Saya cari ya. Saya agak lupa. Checked HTML. Tuh kan ada checked kan? Nah, tapi anehnya nggak bekerja ya. Atau saya salah ketik. Checked. Nggak bisa ya. Aneh juga. Di sini ID nggak usah ada ID. Oke, siapa tahu ID-nya yang bikin salah ya. Save. Nggak bisa juga. Coba di sini Huawei. Bentar ya, saya coba praktekkan. Kalau enggak teman-teman nanti bingung. Tuh nggak bisa. Oh ya. Oke, sebentar. Nah, di sini bisa checked kok di sini kok. Kalau di perempuan checked. Coba kita buka di Chrome ya. Siapa tahu di Chrome bisa. Berarti di Mozilla nggak didukung atribut checked itu. Nah tuh, berarti di Mozilla nggak didukung atribut checked ya. Tuh ya, teman-teman bisa lihat. Nah, checked tuh nggak didukung di Mozilla, tapi di Chrome bisa. Inilah yang saya bilang, ya mau gimana lagi ya. Yang mengembangkan browsernya itu tidak mereka biasanya beda-beda itunya. Oke, kalau gitu kita di Chrome aja. Saya runnya di Chrome aja ya supaya gampang. Karena biasanya fitur Chrome itu mendukung banyak sekali variasi kode HTML yang di browser lain tidak banyak didukung. Radio button. Setelah radio button ada apa? Tadi ada saya pindah sini ya. Set. Oh nggak bisa. Sorry. Harus di copy ininya. Oke. Sini ada form, apalagi input. Nah, di sini ada radio button dan ada check box. Check itu berarti centang, box itu berarti kotak. Nah, kotak yang bisa dicentang. Check box itu bisa dibikin input type sama dengan check box gitu ya. Hanya kurang nih. Oke, checkbox. Kemudian dia punya atribut name, tapi ini nggak mesti sama ya, harus beda antara satu elemen dengan yang lain. Name, kemudian dia punya value ini dia harus sama dengan kontennya. Misalnya di sini opsi 1, berarti konten di sini juga opsi 1 ya. Dan bisa kita tambah atribut checked kalau mau. Hanya saja kalau yang namanya checkbox ini nggak wajib terpilih ya. Checkbox adalah opsi yang ada banyak item, kemudian hanya boleh dipilih satu atau lebih. Nah, beda ya dengan radio button. Kalau radio button itu wajib terpilih satu dan tidak bisa lebih dari satu gitu ya. Nah, itu teman-teman bedanya. Oke, saya save, reload. Nah, dan di sini ada. Oke ya, silahkan nggak kelihatan ya. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk checkbox. Apalagi ada sekarang submit, ada button. Nah, nanti ada reset ya. Oh ya, text field ini ada banyak tipenya untuk text field biasa ya. Ada yang text, ada yang password,
Nantilah setelah semua ini selesai ya. Kemudian di sini tadi ada apa? Ada button, submit button ya. Submit aja deh supaya dia beda dengan button namanya. Input type submit. Submit ini kalau kita klik nanti semua formulir form akan diproses gitu ya. Akan diproses, tapi karena nggak ada bahasanya maka ya nggak diproses. Dia punya name, bisa punya ID. Nah, value-nya itu untuk label dari buttonnya. Submit aja deh. Nah, teks yang ditulis di value akan muncul di button ya. Coba saya save. Nah, ini adalah tulisan dari submit ini. Coba kalau kita rubah. Nah, submit 1 kan. Bisa nggak kita kasih size ya? Size sama dengan 30. Save. Oh, nggak bisa kan? Tuh, atribut size nggak didukung di submit. Gimana kalau kita pengen memperbesar, memperpanjang atau memperlebar ya, pakai CSS ya. Belum sampai situ kita. Kemudian apalagi tipe yang lain dari ini, yaitu button biasa, button atau tombol ya. Button ini adalah alat perintah, bukan alat input, bukan komponen input. Kalau text field, radio, checkbox itu untuk input, kalau ini untuk perintah. Ketika kita klik button atau submit ini, maka akan membuat perintah tertentu di dokumen HTML dijalankan ya, kalau ada bahasa pemrogramannya. Oke, button. Nah, save, reload. Nah, di sini button. Ada lagi tipe lain yaitu reset. Reset adalah tipe button yang mana kalau kita klik maka semua isian dari saya hapus saja ID-nya ya. Teman-teman cukup tahu bahwa atribut ID bisa ditambahkan. Nah, tapi nggak perlu saya tambahkan. Reset itu, oh ya, untuk type ini harus huruf kecil ya, jangan huruf besar. Sisanya bisa pakai huruf besar. Ini gunanya untuk menghapus apapun yang sudah terpilih di sini. Misalnya saya ketik apapun, saya pilih item apapun gini ya. Saya klik reset. Nah, nanti dia akan kembali ke pengaturan semula ya. Kenapa yang ini terpilih ya? Karena di sini ada defaultnya ceketnya perempuan, item 2. Ini ceketnya di sini. Nah, itu. Kalau saya hilangkan ceketnya, kemudian saya reload, continue, reset. Nah, ya gitu. Apapun yang terisi di form kita maka dia akan terhapus gitu ya, kembali ke default. Oke, di sini saya perkenalkan lagi jenis apa nih? Jenis text field. Di sini ada password. Oke, selain password nanti ada lagi ya. Password. Nah, password saya bisa seperti itu. Name-nya sebenarnya bisa kita hapus ya, nggak apa-apa deh. Harus kita ulang kayaknya. Oke, kenapa diulang? Karena dia setiap di reload dia muncul continue gitu ya. Oke. Nah, ini password. Nah, kemudian ada yang menarik di sini. Apa itu? Kita bisa tambah placeholder. Placeholder ya, sama dengan ketik. Kita save coba. Nah, muncul tulisannya akan terhapus kalau kita ketikkan sesuatu. Itu ya. Biasanya digunakan sebagai petunjuk. Misalnya di sini kan email itu ya, kemudian di sini masukkan password, ketik kata sandi misalnya ya. Save, reload. Oke, sebentar. Oke, saya tadi nyalakan ini ya, opsi di OBS supaya suaranya terfilter dari noise. Oke, lanjut. Sekarang kita ke mana lagi ini? Password. Jadi tipe-tipe untuk input itu ada banyak, ada password. Nah, di sini kemudian ada label ya. Saya tambahin di sini aja label. Label itu untuk apa namanya?
Label itu untuk judul dari sebuah form biasanya ya. Yang contoh. Coba kita, nah nih, kita buka ini. Nah ini oh ya, ini kalau di sini ya, bagian sini adalah label, bisa di-update oleh tag label ya. Tapi ya kalau saya tuh biasanya nggak pakai tag seperti itu untuk menuliskan apa ya, konten dari sebuah form, ribet ya. Label. Tapi kalau teman-teman pengen lebih terstruktur HTML-nya ya harus ada label ya. Sip, ini label. Kemudian coba saya cari dulu tipe-tipe untuk apa namanya, untuk input selain email itu ada apa aja ya. Oke, mana iya, input. Nah ini input tipenya ada banyak. Nah nih coba yang tadi kita pakai itu masih kurang. Oke, kita tambahin dulu ya. Saya tambah input di sini ya. Input type-nya bentar. Type-nya apa aja? Ada satu button sudah, checkbox, color. Nah, coba color. Color ini kalau nggak salah color picker ya. Coba color. Di sini nggak ada value-nya. Save, kemudian reload. Nah, ini color picker kan? Bener tuh kata saya. Jarang bohong saya ya. Color picker, kemudian ini susah. Kemudian apa lagi? Date itu untuk tanggal, untuk memilih tanggal ya. Pakai ini aja deh copy-nya. Oke, date. Nah seperti ini. Lanjut dulu ya. Lanjut ke datetime lokal, teman-teman coba sendiri. Nah di sini ada email. Email itu adalah text field yang gunanya untuk memvalidasi input email dari pengguna. Jadi misalnya gini, pengguna ngetiknya di dalam text field ini email tanpa atribut ya, seperti ini. Nah nih, maka nanti si text field ini otomatis mengeluarkan error ketika disubmit. Nah begitu teman-teman, ketika disubmit formnya, submit atau dikirim ya, formulirnya, data formulirnya dikirim, maka dia akan menghasilkan error. Kemudian ada lagi di sini file itu. Nah kalau file itu berarti file picker ya, untuk memilih file. Misalnya kita pengen upload file itu bisa dokumen, bisa gambar, audio, video. Jadi bisa diupload ke server menggunakan apa namanya, menggunakan elemen ini. Oke. Kemudian ada lagi di sini hidden itu adalah text field. Dia gunanya untuk menyimpan data tapi dia tidak terlihat ya. Nah biasanya dipakai untuk pemrosesan, untuk CRUD biasanya ya. Database. Nanti kita akan pakai ini juga. Nah teman-teman bisa tambahin di email nih placeholder gitu ya. Placeholder di sini nggak ada placeholder. Coba-coba aja apakah atributnya mendukung placeholder atau enggak. Image nggak usah. Button, number. Nah ini number teman-teman kayaknya perlu coba ya. Oke. Number itu apa? Number itu text field yang khusus untuk memasukkan angka ya. Nah misalnya teman-teman supaya pengguna tidak mengetikkan huruf ke dalam formulir, maka digunakanlah number, sehingga ketika pengguna mengetikkan huruf atau simbol ya, maka sistem otomatis tidak akan memproses ketikan tersebut. Number, radio sudah, range. Nah range kita coba ya satu-satu supaya teman-teman punya ini pemahaman lebih deh. Kemudian apalagi, reset sudah, search nggak usah, ini sama aja kayak
text field biasa, submit sudah, tell text time. Nah, time ini beda dengan date ya. Ada time, ada date. Nah, coba saya taruh di sini aja. Ini time itu berarti untuk jam ya. Untuk jam. Sini time picker. Nah, time picker, kalau ini date picker. Oke. Kemudian URL nggak usah, week nggak usah. Nah, ini adalah tipe-tipe dari input, semuanya input semua kan. Jadi baru input tuh ya, masih ada lagi yang lain. Nah tuh, date picker bisa dipilih, misalnya ini ke atas ke bawah. Kalau pengen tahunnya beda, klik di sini, scroll ke atas, pengen tahun berapa gitu ya. Oke. Kemudian yang ini untuk time picker, klik bagian sininya. Nah, bisa dipilih email misalnya nih ya. Nanti kan harus ada add-nya, add dan titik biasanya. Kalau diklik, nah nanti dia akan memunculkan tulisan please include add. Nah, begitu, itu maksud saya tuh. Maksud saya ketika bilang ini adalah untuk validasi email. File picker, nanti dia bisa membuka file apapun ya. Kemudian number, nah ini hanya untuk number. Saya mengetikkan, coba saya tunjukkan ya. Apa nih, on screen keyboard. Nah ini ya, kalau saya pakai keyboard untuk mengetik angka di sini, maka dia bisa tuh. Tapi kalau karakter atau tulisan alfabet ya, alfabet atau simbol, dia nggak bisa. Nah, itu fungsinya. Ini kenapa bisa? Karena itu adalah simbol untuk eksponen, pangkat, eksponen atau pangkat. Dia digunakan di number, makanya dia bisa diketikkan. Bukan. Oh iya, benar-benar untuk pangkat, yang lainnya nggak bisa ya. Nah itu, jadi aja yang bisa di input di situ. Range, nah ini kayak slider gitu ya, saya biasa pakai sebut ini slider, bukan range. Dan masih banyak lagi yang bisa teman-teman coba sendiri, silahkan explore. Kemudian selain ini ada apa lagi ya, ada combo box atau select button ya, select button. Dia pakai select, sebentar. Nah, select ini gunanya seperti radio button. Dia hanya bisa memilih satu item, tapi bedanya itemnya itu ditampilkan dalam satu baris saja. Nah, nanti teman-teman lihat ya. Name select, kemudian item-itemnya diapit dengan nih atribut dengan tag value, dengan tag option. Value-nya di sini opsi C1. Kemudian di sini opsi 1 ya. Value harus sama dengan konten. Dan ditutup dengan tag ini ya. Oke, saya coba tampilin di sini ada 5 deh, 5 option. 3 deh. 3 seperti ini ya. Opsi 1, 2 dan 3. Nah, 3 ya. Tutup dengan select. Nah, gitu. Kemudian kita lihat hasilnya. Ini ya. Nah, cuma bisa dipilih satu, tapi banyak itemnya. Dan dia ditampilkan dalam satu baris saja. Ini sangat berguna ya ketika teman-teman pengen menampilkan item-item yang banyak, tapi hanya boleh dipilih satu. Daripada pakai radio button akan memakan tempat, nah mending pakai combo box. Nah, gitu ya, itu fungsinya. Kemudian apalagi, checkbox, submit button. Nah, di sini ada ini, ada text area. Text area itu untuk apa? Text area adalah text field. Kalau text field itu maksimal bisa memproses 255 tulisan atau karakter ya. Tapi text area, kalau teman-teman pengen bisa lebih banyak dari 255 karakter, maka harus pakai text area. Text area itu khusus untuk memproses teks yang jumlahnya lebih dari 255. Nah, itu ya. Row, calls, rows, dan rows. Calls itu singkatan dari kolom bahasa Inggris, rows itu ya baris ya. Di sini mungkin 5 ya. Kemudian di sini text area. Nah, jadi dia berupa teks pembuka dan penutup. Lalu ada name-nya.
name-nya bisa dikasih di sini, tapi nggak perlu lah, kita belum memproses juga. Oke, reload. Nah, ini teks area tuh ya. Beda ya dengan ini. Rows itu untuk ke samping, rows itu untuk ke bawah nih. Misalnya ada 5 baris. Kalau satu baris bisa juga. Tuh ada satu baris. Ya untuk apa pakai teks area kalau cuma satu baris ya. 2 baris tuh. Rows untuk ke samping, calls untuk ke samping, rows untuk ke bawah. Calls itu untuk kolom atau jumlah karakter ke samping yang bisa ditampilkan. Rows itu untuk baris ya. Yang terakhir setelah text area adalah field set. Field set saya coba di sini. Ini rame ya field set. Field set ini selalu berdampingan dengan legend. Saya ini kan aja field set. Saya sejajarkan dengan pre ya. Dan di sini harus ada legend. Dia harus berdampingan dengan legend. Legend ini untuk apa? Nah, formulir HTML legend. Save, kita lihat hasilnya. Luar biasa ya. Nah, ini adalah field set, sejenis frame atau border yang mengelilingi si form. Akan membuat tampilan dari form kita semakin terlihat profesional. Nah, ini adalah jenis-jenis form HTML, teman-teman. Ada banyak lagi form yang bisa teman-teman coba. Lihat aja referensi lain ya, jangan berpatokan cuma di video ini. Jadi semakin banyak teman-teman lihat referensi, maka akan pengetahuan dan pengalamannya bertambah, dan itu sangat berharga untuk programmer ya, untuk pemrogram. Oke, lanjut kita ke slide 3, ini yang terakhir. Merapikan form. Nah, jadi merapikan form itu kalau nggak dirapikan ya nggak enak untuk dilihat ya kan. Di awal-awal tadi saya mencontohkan tanpa pre, teman-teman bisa lihat tampilannya ya kayak gitu ya, nggak rata itu bikin nggak rapi. Nah, jadi untuk merapikan form tadi saya pakai pre, sudah saya jelaskan ya. Ini pre gunanya untuk apa di sebelumnya. Bisa juga teman-teman rapikan pakai table. Nah, ini pakai ini merapikan form pakai pre. Coba kita tambahin di bawah sini HR deh, HR, dan di sini H2, merapikan formulir dengan tabel. Nah ya, jadi tabel itu bukan cuma untuk merapikan, bukan cuma untuk menampilkan data dalam bentuk tabular atau baris dan kolom, tapi juga bisa digunakan untuk merapikan table. Oke, caranya tag form dulu ya, form, method, action dan sebagainya. Tapi di sini kita nggak pakai itu karena nggak kepake juga. Form, nah baru di sini table slash table. Kita tambahin atributnya di sini, bordernya 0 ya, border 0. Kemudian cell paddingnya sama dengan 0 juga, cell spacing juga 0. Dan teman-teman bisa menambahkan atribut seperti align, background dan seterusnya ya. Saya sih enggak. Oke. Di sini kemudian kita tambah apa ya, tr ya, tr dulu, td. Nah, misalkan di sini nama lengkap. Nah, td. Kemudian ada petik 2 ya. Petik 2-nya itu pakai ini. Nah, pakai td juga supaya dia rapi. Td, kemudian di sini td, baru di sini input. Type sama dengan text, name, nama lengkap. Nggak boleh pakai strip ya, harus pakai ini. Boleh pakai underscore atau disambung, atau pakai camelize, unta ya. Nama lengkap, size-nya sama dengan mungkin 30 di sini. Tutup. Nah, di sini tutup td dan tutup tr-nya. Oke, kita save dan lihat hasilnya di Chrome ya. Nah, nih, jadi dia rapi. Kalau teman-teman pengen lebih ini lagi, jadi di sini width-nya ditambah width sama dengan berapa ya? 100 mungkin ya. Save, reload. Oh, kurang.
150 atau 120. Nah, begitu. Kalau pengen yang di sini juga ada jarak, ya udah. Berarti kita kasih width untuk yang ini. Tapi jaraknya mungkin 10 dulu aja. 10. Nah, itu ya. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi password, kata sandi. Kata siapa? Kata sandi. Widthnya nggak usah, cukup di TD yang pertama ya. Nama lengkap kata sandi ini cukup di TR yang di yang pertama aja, dia sudah ngikut ke bawahnya. Type password. Kemudian di sini kata sandi ya. Size-nya sama. Nah, kemudian dengan tabel kita akan lebih leluasa untuk mengatur posisi button. Kalau pakai Pre kan posisi buttonnya gimana ya, susah untuk mengaturnya. Misalnya bisa aja sih pakai tab seperti ini. Coba. Nah, gitu ya. Tapi susah untuk menentukan di mana posisi yang cocok ya. Nah, tapi kalau kita pakai button, misalnya di sini kita hapus dulu deh. Nah, buttonnya kita tambahin dulu buttonnya, TR, TD. Buttonnya pengen berada di kanan atau ya di kanan. Berarti berapa kolom tuh yang kita merge? Kan kita perlu merging ya, misalnya di kanan sini. Berarti merging 1 2 3 kolom. Nah, berarti di sini apa? Call span atau row span? Call span. Call span itu kan merging ke samping. Sama dengan 3. Kemudian di sini baru input type submit aja. Saya tuh biasa pakai submit daripada button ya. Submit, dan di sini value-nya sama dengan simpan. Oke, dan di sini TD. Nah, save. Coba lihat. Oh ya, dan di sini align sama dengan right ya. Tuh, seperti itu. Dan nah, si goreng. Sebentar. Call span coba kita kasih border ya. Ada yang salah kah? Oke. Call span, oh salah nih. Ini harusnya di TR kayaknya ya. Save. Ya bisa. Berarti di Chrome tidak didukung atribut align ini ya. Tuh ya, kita harus cari di sini. Coba kita buktikan. Atribut ini taruh di sini. Oh, ini ternyata yang bikin dia nggak bisa. Petiknya kurang ya. Bukan nggak bisa di Chrome, tapi petiknya kurang. Tuh ya. Oke, petik di call span ini tadi nggak ada, makanya tak bisa. Oke, reload. Nah, seperti ini. Kalau pengen ada jarak antar sel, berarti teman-teman harus kasih di sini cell padding atau cell spacing, salah satu aja. Misalnya cell spacing 10. Nah, jadi ada jarak ya. Atau ini kegedean misalnya. Atau pakai cell padding aja, misalnya di sini 5. Pilih aja yang cocok ya. Oke, nah begitu. Nah, misalnya di sebelah simpan ada reset. Ya udah, tambahin, copy aja di sini. Batal misalnya. Oh, hapus deh, hapus. Reset itu kan untuk menghapus ya. Berarti hapus. Di sini type-nya berarti reset. Nah, save. Di sini align-nya ya, align-nya right, sama aja. Kalau pengen ada jarak, tambahkan spasi. Oke, reload. Nah, itu ya. Kalau pengen ada spasi lagi, bukan spasi ininya, tapi karakter entitas NBSP. Nah, titik koma itu ya. Untuk ada spasi lebih dari 1. Nah, begitu. Kalau pengen berwarna, nah teman-teman bisa pakai style background petik 2, misalnya sini red ya. Oke, save. Nah, begitu ya. Tapi nggak bagus sih. Setengah-setengah pakai HTML, pakai CSS tuh nggak bagus. Hasilnya jelek ya. Jadi kalau setengah-setengah kerjaan kita ya nggak bagus. Kalau center gimana? Center. Nah, ini center.
Sip. Nah, begitu teman-teman. Mudah sekali ya untuk form. Jadi silahkan berkreasi sesering mungkin atau sebanyak mungkin ya, supaya pengalamannya nambah juga, pengetahuannya nambah, dan bisa menghasilkan tampilan web yang lebih kaya, rich, apa ya sebutannya, yang kaya lah desainnya, rich design mungkin. Nah itu teman-teman. Nah itu mengenai materi formulir. Berikutnya kita akan membahas tentang frame HTML. Ini juga lumayan menarik ya, dan ribet. Tentunya ribet karena apa nih? Eh, karena dia berkaitan dengan layout. Nah, jadi ini menarik tapi sekaligus ribet. Oke, terima kasih atas perhatiannya, sudah menonton tutorial ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih.